Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samad yahdi lirrasyad bi khairi khalqika syafi'il umam ya rabbana salli alaihi sallim wal ali gharriqna bi bahril wahdah fi kulli halin daimah wasa'ah amma ba'du. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang mana atas karunia Allah lah, atas kudrah iradah Allah lah, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan ibadah mahdhah, yakni berpuasa di bulan suci Ramadan, yang mana seperti kita ketahui bahwasanya di bulan suci Ramadan ini bulan yang penuh dengan rahmat Allah, bulan yang penuh dengan magfirah Allah, bulan yang dimana kita beribadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan demikian haruslah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab dengan kudrah iradahnya lah kita bisa memasuki lagi bulan suci Ramadan pada tahun ini. Terkait dengan kudrah iradahnya Allah, apa sih kudrah iradah itu? Kudrah iradah itu ialah kuasa dan kehendaknya Allah, yang mana ini adalah dua sifat yang wajib adanya di Allah, yang seperti kita ketahui bahwa sifat yang wajib di Allah itu ada 20 sifat. Dua diantaranya yaitu kudrah iradah. Nah, sifat kudrah iradah ini ta'aluknya atau digantungkannya kepada kewenangan Allah. Nah, maka dari itu sangat bersyukur kita kepada Allah bahwa Allah masih memberikan kewenangan kepada kita untuk melakukan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Subhanallah ya teman-teman. Sebab kalau kita tidak dikehendaki, tidak diberi kewenangan oleh Allah untuk melakukan ibadah di bulan suci Ramadan ini, mungkin kemarin-kemarin kita sudah isdet atau paeh atau wapat lah. Makanya dengan syukur alhamdulillah kita masih diberi kewenangan oleh Allah sehingga masih bisa melakukan ibadah di bulan suci Ramadan yang penuh rahmah, penuh magfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kudrah iradah Allah, dua sifat yang ta'aluknya kepada jaiz, yaitu kewenangan dari Allah. Nah, di sini terkadang kita banyak sekali di antara kita yang cacat tauhid. Apa cacat tauhid? Cacat itu bukan salah ya, cacat namanya cacat, perlu diobati doang, perlu ditambah lah kasarnya, bolong gitu, bolong tauhidnya. Apa contohnya? Seperti kita contohnya memustahilkan hal yang bagi Allah mah gampang. Contohnya apa? Misalkan kita bermaksiat kepada Allah selama 30 tahun. Nah, terkadang akal kita, kalau kita membandingkan maksiat kita selama 30 tahun dengan ibadah kita yang baru sehari 2 hari, mana mungkin kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ingat teman-teman, di sini jangan sampai kita cacat tauhid, apalagi sampai menyamakan Allah dengan makhluknya. Bagi Allah, selama kita 30 tahun bermaksiat, memaafkan kita itu Allah sangatlah mudah, sangat gampang. Kalau kita mah iya aja, berbaik kepada orang selama 30 tahun ya harus dibayar
kebaikan kita kepada orang tersebut selama 30 tahun juga. Nah, kalau kita mentafsirkan Allah seperti demikian, itu sama aja kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Na'udzubillahi min dzalik. Sedangkan Allah, seperti kita ketahui, Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan apapun. Dari hal-hal apapun Allah itu nggak sama. Dari sifat maafnya, dari kuasanya, dari kehendaknya Allah itu nggak sama dengan kita. Nah, di sini banyak di antara kita yang di luar sana, terlebih kepada orang-orang yang banyak cacat tauhid, bolong tauhidnya. Bukan salah ya, sekali lagi saya nggak menyalahkan di sini. Ini perlu kita bareng-bareng, ayolah kita tambalin, kurang tambalan tauhid orang anu bararocor, tauhid kita yang bocor. Ayo kita sama-sama berusaha ya, namanya berusaha. Mudah-mudahan Allah menghendaki usaha kita gitu. Nah, itulah salah satu kudrah iradahnya Allah. Kadang-kadang kita memustahilkan, itu kan udah cacat tauhid, udah melukai tauhid. Contohnya tadi kayak pemaksiat selama 30 tahun, gak mungkin gua maneh taubat baru sehari 2 hari masa diterima taubat gua sama Allah. Nah, kalau kita punya perasaan demikian, itu sudah melukai tauhid, udah cacat tauhid kita. Durhakanya pun kepada Allah melebihi pemaksiatan kita yang kita lakukan selama 30 tahun. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya dalam episode pertama, kisah yang dikisahkan dari seorang pelacur itu sangat menginspirasi kita untuk datang kepada Allah. Jangan sampai kita menunda-nunda taubat gara-gara prasangka atau praduga kita yang kita sangkakan kepada Allah bahwa kita mah nggak bakalan diterima taubat kita. Nah, jangan sampai demikian. Ayo teman-teman seiman, sekeyakinan, Allah itu maha bebas, maha terbuka. Selama kita mau taubat, ada niatan taubat kepada Allah, Allah menerima taubat kita. Nah, hanya Allah, kita mah dipinjemin, dikasih pinter, dikasih benar, dikasih baik. Namanya dikasih ya jangan diakuin gitu. Seperti kita naik pohon kalapa, teu bisa naik karena pohon kalapa. Ketika kita sudah munclet di atas kalapa ngaladaogan, tiba-tiba kita ngomong gua mah bisa naik. Nah, nggak tahu diri kan, nggak tahu diri kita. Udah tahu nggak bisa naik, tapi sudah di atas gua bisa naik. Nah, ini ayo kita hindari hal-hal yang demikian. Tetap yang harus kita tekankan dalam diri kita yaitu sifat dasar kita yang fakir, yang hina, yang lemah, yang bodoh, yang pemalas, yang pemaksiat, yang pendosa. Jangan sampai sifat-sifat Allah kita akui ke diri kita, sebab itu bisa menimbulkan kesombongan, menimbulkan keujuban. Ujubnya pun, sombongnya pun bukan kepada makhluk, terlebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segala-galanya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.